Saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana di hidup ini tapi terabaikan oleh kita. Tetapi sesungguhnya hal yang sederhana itu sangat berperan penting dalam keseharian kita. Ya, biasa saudara, hal-hal yang kecil kita anggap kecil, biasa terabaikan oleh kita. Karena itu kita akan belajar hari ini dari Mazmur 32 yang saya kasih tema nyanyian bijaksana. Kalau dalam judul Alkitabnya sih di sana nyanyian pengajaran, tapi saya kasih nyanyian bijaksana karena di sana Raja Daud mengajarkan hal yang simpel bagi kita ya, tapi saya katakan terabaikan. Sambil satu contoh begini, Bapak Ibu. Semua kita pasti punya hubungan dengan orang di luar kita. Baik hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, dengan teman, dengan keluarga, dengan apapun itu. Nah, saudara-saudara, hubungan yang terjalin sekian lama bisa saja terganggu karena ada masalah. Atau ada salah satu buat kesalahan. Ya, sehingga hubungan itu yang tadinya begitu harmonisnya, yang tadinya mungkin setiap hari pengen ketemu, tapi setelah ada masalah, sebulan nggak ketemu nggak ada masalah. Karena ada yang terganggu, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dicoba diselesaikan yang jadi sumber masalahnya apa? Supaya hubungan bisa pulih kembali. Betul, saudara? Karena nggak enak sebenarnya bermasalah dengan orang yang tadinya sangat dekat di hati kita. Betul, saudara? Nah, karena itu, saudara, hal yang sama juga sebenarnya kepada Tuhan juga sama. Kita punya hubungan spesial dengan Tuhan. Tuhan mengangkat kita anaknya. Tapi seringkali sebenarnya kita buat salah sama Tuhan, tapi nggak kita mau selesaikan. Kadang-kadang kita merasa hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja. Ternyata begitu enggak, kamu ada masalah dengan saya. Sehingga saudara ini tanpa kita sadari ternyata berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bukannya nggak tahu masalah kita, tapi Tuhan katakan, "Yo, kamu begitu sama saya, ya sudah silakan kamu jalan sendiri." Nah, karena itu saudara, kita belajar dari Mazmur 32 yang saya katakan nyanyian bijaksana. Nah, coba kita lihat Mazmur 32:1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Nah, dipakai nyanyian pengajaran, saudara. Tapi saya rubah menjadi bijaksana, nanti kita lihat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, nyanyian pengajaran, kata pengajaran ternyata saya coba baca-baca, itu dari bahasa Alkitab itu maskil. Akar katanya adalah sakal, artinya menjadi bijaksana. Berpengertian. Artinya begini, ini sebuah lagu yang dikarang oleh Daud. Daud itu suka nyanyikan lagu, saudara, dengan permainan kecapi katanya. Kadang dengan permainan seruling. Dia memang seorang pemusik, seorang musisi. Sehingga dia banyak bermasmur. Bermasmur dalam bahasa Alkitab adalah ungkapan hati yang sifatnya spontanitas. Yang disampaikan pada Tuhan. Makanya kalau saudara baca kitab Mazmur, ada kalanya di sana ceritakan kegelisahannya, ketakutannya, tapi juga ucapan syukurnya kepada Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidupnya dia. Dia bermasmur pada Tuhan. Nah, di sini mazmurnya dia dijadikan sebagai sebuah pengajaran. Artinya apa? Dia belajar sesuatu dari hidup. Dan dia ingin juga kita belajar dari kehidupan ini. Supaya kita jadi orang bijaksana. Jadi orang yang tidak mau belajar dari hidup ini, itu yang dia dalam bahasa Alkitab itu orang bebal. Tapi orang yang mau belajar dari hidup, dari apapun, dari hal terkecil pun di hidup ini, Tuhan mau kita belajar, saudara. Salomo sendiri mengatakan begini, aku memutuskan untuk mempelajari segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari tanpa mengantuk siang dan malam, betul? Cicak pun dia belajar, semut pun dia belajar. Maksudnya dari semut dia belajar, dari cicak dia belajar. Dalam banyak dia belajar. Sehingga kalau saudara lihat tulisan-tulisan Salomo dalam Amsal itu, tulisan-tulisan yang tidak mudah kita pahami. Tapi itulah fakta yang dia belajar dari hidup.
yang kita sebut dengan bahasa-bahasa hikmat. Nah, hari ini saudara, apa yang Raja Daud ingin ajarkan pada kita? Coba saya ulangi baca yang tadi, Mazmur 32, tapi saya tambah ayat yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, saya kira paham kalau dalam bahasa Inggris kan berbahagia juga dikatakan diberkatilah. Diberkatilah orang, diberkatilah orang, diberkatilah orang. Jadi kata bahagia sinonim dengan kata berkat. Orang diberkati, orang bahagia, itu siapa? Dalam Mazmur 32 ada pelajaran yang lain yang dikatakan Raja Daud di sini. Orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya coba ambil analogi kembali pada saya tadi hubungan dengan kita misalnya. Kita menyadari kita buat salah pada seseorang. Kita takut pada orang itu. Karena memang kita buat salah yang cukup serius pada orang itu. Kita mau datangi dia, kita nggak punya keberanian. Kita mau WA dia, kita nggak punya keberanian. Yang pasti kita seperti dibayang-bayangi rasa bersalah. Kita mengatakan, aduh seandainya, tapi kok aduh gimana. Artinya kita terganggu saudara, terganggu. Tapi tiba-tiba dia telepon kita. Dia katakan, halo, gimana kabar kawan? Kita mulai gugup. Nah, dia katakan, udahlah, yang selesai, yang udah lalu tuh anggap aja nggak pernah terjadi. Saya nggak masalah kok. Udahlah, nggak apa-apa. Masa gitu aja dipersoalkan. Udahlah, nggak apa-apa. Persahabatan kita jauh lebih penting daripada masalah itu. Kira-kira gimana perasaan kita? Plong. Karena apa? Diampuni kita. Nah, saudara pernah nggak berpikir hal yang sama kepada Tuhan? Jangan katakan saudara nggak bersalah sama Tuhan. Dalam banyak hal kita salah sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa kali kita datang pada Tuhan dan mohon penyelesaian? Nah, saudara mungkin berkata, apa indikatornya bahwa saya punya masalah dengan Tuhan? Saya nggak pernah merasa punya masalah. Nanti kita lihat, saudara. Nah, saya kembali dulu ke sini, saudara. Ini nyanyian pengajaran, nyanyian bijaksana. Karena itu saya coba merangkai Mazmur 32 dalam sebuah rangkaian lagu. Maksudnya dalam syair lagu, bukan lagunya. Jangan suruh saya nyanyi, saudara. Jangan pikir, wah berarti ini saya bisa nyanyikan lagu ini. Enggak, saudara. Tapi coba lihat di ayat yang ke-5 saya ambil. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara ingat baik-baik, saya lompat ke ayat yang ke-5 dulu. Nah, dalam rangkaian lagu ini, nyanyian ini saya jadikan ayat 5 ini sebagai refnya. Wah, ini supaya saudara bisa enak memahaminya, saudara. Jadi, jadikan refnya. Saudara, nyanyian itu kan kelebihannya begini. Kita bisa hafal liriknya karena suka kita nyanyikan. Dan ada nadanya, betul nggak? Coba kalau suruh hafal gitu aja, kesalahan kita. Tapi kadang ada lagu berbait-bait kita bisa hafal luar kepala. Karena dinyanyikan berulang-ulang. Jadi saya buat ini nyanyian bijaksana supaya saudara nyanyikan berulang-ulang. Supaya saudara bisa hafal tentang hidup ini. Nah, saya jadikan, ini saya yang coba memformat ini. Jadikan ayat 5 ini sebagai refnya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Nah, sekarang kita masuk ke bait 1. Di lagu nyanyian bijaksana ini. Bait 1-nya bunyinya begini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengelus panjang hari. Sebab siang malam apa? Tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saya garis bawahi, sebab tak siang malam tanganmu menekan aku. Nah, kalau kita merasa capek gara-gara capek kerja secara fisik, itu gampang sekali banyak tidur selesai, betul nggak? Tapi kalau yang capek mental, capek jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, bisa tidur nggak?
Kita seperti ditekan. Saudara-saudara, kadang kita nggak paham. Mengapa tiba-tiba kita merasa hidup ini nggak nyaman, nggak ini, nggak itu. Coba dilihat, apakah tangan Tuhan sedang menekan kita? Karena ada satu kesalahan yang nggak kita beresin sama Tuhan. Tangan Tuhan menekan kita. Dibuat kita nggak nyaman. Dibuat kita nggak nyenyak tidur. Dibuat kita nggak bisa berpikir normal dalam hidup ini. Kenapa? Tangan Tuhan menekan kita. Kembali seperti tadi analogi saya katakan, kalau kita punya masalah pada seseorang, sebelum diselesaikan kita tertekan. Karena tangan Tuhan menekan perasaan kita apa? Tulang-tulangku serasa lesu. Sum-sumku serasa kering. Nggak nyaman hidup ini. Saudara-saudara, hati-hati. Kadang-kadang dalam kondisi begini, tidak banyak orang bijaksana. Makanya yang bijaksana. Banyak orang ketika begitu mencoba mencari pelarian. Kalau pelariannya positif, bagus. Tapi yang negatif, apa yang terjadi saudara? Ini sangat bertentangan dengan slogan salah satu perusahaan yang mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ini akan terjadi, menyelesaikan masalah dengan membuat masalah lebih besar. Yang masalah di sini nggak selesai, tambah masalah baru. Kalau kita salah mencari pelarian. Nah karena itu saudara, ketika tangan Tuhan menekan kita, tulang-tulang serasa lesu, serasa kering, maka mulai nyanyikan ref tadi. Apa refnya tadi? Apa refnya tadi? Dosaku kuberitahukan kepadamu. Pelanggaranku tidak kusembunyikan. Paham saudara? Nah, satu ayat sudah selesai nih. Satu bait lagu kita selesai nih hari ini. Dosaku beritahukan padamu. Artinya begini saudara. Lebih baik kita introspeksi kepada Tuhan lah. Lebih ambil waktu berdiam lah. Waktu berdiam. Cari waktu yang orang bilang saat teduh lah. Cari waktu bersama dengan Tuhan lah. Cari waktu bersama dengan Tuhan. Mulai ceritakan Tuhan ini hidupku. Beritahukan aku Tuhan. Dalam Mazmur yang lain dikatakan selidikilah aku. Ujilah aku. Siapa tahu jalanku serong. Betul? Sama Tuhan berhadapan Tuhan. Saya nggak tahan dengan kondisi ini. Rasanya hidup ini sangat tidak nyaman. Tulang-tulangku serasa lesu. Sum-sum serasa kering. Tuhan tolong aku. Mungkin kita menangis pada Tuhan nggak apa-apa saudara. Laki-laki juga boleh kok menangis. Di hadapan Tuhan. Ya, boleh nggak? Pada Tuhan nah apa-apa. Tapi kalau depan orang nggak usah lah. Nanti orang bilang cengeng kali bapak-bapak kan gitu kan. Tapi kalau sendiri dengan Tuhan, kalau saudara malu dilihat wanita, dilihat istri juga tutup pintu. Bilang jangan ganggu aku. Aku lagi ada semedi dengan Tuhan. Saudara-saudara perlu. Karena apa? Ref tadi. Aku mau beritahukan, aku mau cerita dulu sama Tuhan. Aku mau ceritakan semuanya kepada Tuhan. Perlu waktu menceritakan segalanya kepada siapa? Tuhan. Nah, kita sekarang masuk bait yang kedua. Jadi kalau sudah terasa begini saudara, kemudian kita ceritakan sama Tuhan. Akhirnya dikatakan kita berbahagia. Nah, kemudian kita masuk bait yang kedua. Ayat yang ketujuh. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sangat bertolak belakang dengan tadi ayat 2 dan 3. Betul nggak? Tulang-tulang serasa lesu, sum-sum serasa kering. Tapi sekarang lihat, aku luput dan bersorak. Artinya apa? Begitu kita cerita semua sama Tuhan, maka tadi kita yang serasa kering, serasa lesu, tiba-tiba berubah. Karena apa? Kita merasa punya tempat persembunyian, yaitu Tuhan. Kita seperti merasa Tuhan menjaga aku dalam kesesakanku. Kita akhirnya menyadari bahwa kita dikelilingi Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Kita diluputkan Tuhan dalam segala hal. Jadi saudara, ini yang saya katakan tadi, hal yang sebenarnya simple,
tapi sering terabaikan oleh kita. Saudara, kalau katakan hidup ini ringan, hati-hati. Hidup ini enak, hati-hati. Karena bisa tiba-tiba ada masalah. Rasul Paulus pernah berikan nasihat dalam 1 pasal 10, saudara, ayat 12. Barang siapa yang merasa dirinya teguh berdiri, hati-hati, supaya ia jangan jatuh. Hati-hati. Nah, saudara-saudara, karena itu kita perlu Tuhan menjaga kita, mengelilingi kita, memagari kita. Kadang kita tidak pernah tahu, bisa saja ada orang yang sedang mengharapkan kejatuhan kita. Betul? Kita nggak pernah tahu, bisa saja ada orang yang mengharapkan kebangkrutan kita. Kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak pernah tahu isi kepala orang, saudara. Kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita, mengelilingi kita, memagari kita. Sehingga kita terluput dan bersorak, saudara. Kita nggak pernah tahu. Saya ingat pengalaman waktu saya masih awal-awal ke Medan, saudara, saya dulu buka sekolah di satu tempat. Nah, kemudian pagi-pagi saya bangun di tempat tinggal saya, kok ada kayak bunga berceceran begitu. Bunga berceceran. Saya nggak paham yang gitu-gitu. Tapi kemudian tetangga mengatakan, ini berarti tadi malam ada orang siram kembang di pintu kamu ini. Berarti dia ingin kamu celaka. Oh ya? Saya merasa nggak ada apa-apa. Tapi berapa waktu kemudian, tetangga kita ada yang kayak kesurupan. Akhirnya istrinya mengaku, dialah yang siram kembang di pintu saya. Artinya apa? Mental ke dia. Saya yakin ada Tuhan jaga saya. Ada Tuhan lindungi saya. Akhirnya istrinya bilang, Pak tolong doakan dia lah. Saya doain. Loh, saya merasa setiap saat, saudara, kita perlu Tuhan menjaga, memagari kita. Kita nggak pernah tahu dunia kita seperti apa, saudara. Tapi mari. Beresin dengan Tuhan hubungan itu. Apa yang mengganjal itu akui sama Tuhan. Amin. Supaya terjadi ini bait yang kedua. Dan kemudian saudara, setelah kita nyanyi refnya tadi, aku mengakui segala dosaku, pelanggaranku, kita masuk bait yang ketiga sekarang. Di ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini kata Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sudah bisa bayangin. Jadi saya melihat tahapannya begini. Kalau kita nggak ngaku, kita serasa kering. Bahkan Raja Daud berkata, selama aku berdiam diri, nggak mengaku pada Tuhan, yaitu terjadi tadi. Maka ada sesuatu yang nggak enak dalam kita. Tapi akhirnya ketika kita mengaku, maka Tuhan akhirnya menjaga kita, memagari kita, melindungi kita. Kita masih posisi pasif. Tapi saya coba pahami, berikutnya adalah dia tunjukkan jalan untuk kita. Kamu lewat sana, kamu buat ini, kamu buat itu, kamu begini, kamu begitu. Artinya apa? Tuhan mulai menuntun kita ke masa depan. Amin, saudara? Karena itu saudara, jaga komunikasi dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan. Ayo, lihat betapa indahnya ayat ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang kasih jalan, udah pasti baik. Udah pasti baik. Kadang kita nggak pernah tahu gimana, tapi tiba-tiba Tuhan sudah bawa kita ke satu tempat yang tak terduga, saudara. Bahkan dia kata, aku hendak memberikan nasihat. Jadi saudara menunjukkan jalan, memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Artinya apa? Mata Tuhan nggak pernah lepas dari kita. Diawasinya kita. Seperti orang tua yang sedang mengawasi anaknya. Anaknya lagi belajar jalan.
Dia biarin jalan tapi diawasin. Begitu mau jatuh dia tangkap. Diawasin lagi, mau jatuh diangkat. Saudara, kita kan anak. Ayo kita coba. Ini nyanyian bijaksana. Artinya apa? Yuk kita jalankan hidup ini dengan bijaksana. Ini hal yang simpel, yang sudah sering kita dengar. Tapi mari kita mulai lakukan tahap demi tahap. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.